akhir dan kepada hari akhir, wa ma'hum bimu'minin, sedangkan mereka tidak beriman. Ini kalau saya tidak salah ingat, minggu kemarin sudah ada tafsirnya. Jadi malam ini dimulai dari ayat berikutnya. Yukhadi'una, mereka itu menipu Allah kepada Allah, walladzina amanu, dan kepada orang yang beriman, wa ma yakhda'una, dan mereka tidak menipu illa anfusahum, kecuali pada diri mereka, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Jadi orang-orang munafik, mereka yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya di dalam hatinya mereka tidak beriman, sehingga disebut wa ma'hum bimu'minin, itu merasa bahwa mereka itu telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka menganggap itu orang-orang yang beriman tertipu itu. Saya nggak beriman, saya hanya mengucapkan saja beriman, padahal hati saya tidak beriman. Jadi merasa begitu. Mereka menganggap dirinya berhasil menipu Allah dan juga orang-orang beriman. Bentuk menipunya seperti yang dicontohkan tadi, tapi di dalam tafsir ini disebutkan bi'idhari khilafi ma abqaluhu minal kufri liyadafa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Menipu mereka itu dengan cara memunculkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam batin mereka. Artinya mereka tadi sudah dicontohkan mengaku beriman padahal hatinya tidak beriman. Yang ada dalam batin mereka adalah kekufuran. Mereka tidak sama sekali tidak mau beriman. Kemudian kenapa mereka harus menyatakan beriman? Agar supaya mereka terhindar dari hukum-hukum duniawiyah yang dijatuhkan kepada orang kafir. Jadi kalau ada hukum duniawiyah kepada orang kafir, mereka tidak kena karena mereka orang yang beriman dalam pengakuannya. Jadi mereka merasa bahwa saya selamat ini karena bisa atau berhasil menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka itu bukan menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Karena apa? Hasil tipuannya itu juga akan berpulang kepada mereka karena memang di dunianya mereka kelihatan orang beriman, tapi karena hatinya yang kufur itu, maka dia di akhirat akan tetap terlihat apa sesungguhnya yang ada di dalam hatinya, sehingga mereka di akhirat akan tetap tersiksa. Jadi mereka menipu diri mereka sendiri, bukan menipu orang yang beriman. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak merasa bahwa mereka telah menipu dirinya sendiri. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit di sini menurut tafsir ini adalah sakun, keraguan, wanifakun, dan kemunafikan. Dan itu
penyakit yang diderita oleh hati mereka. Kemudian dikatakan fazadahumullah marada, maka kemudian Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Yang dimaksud dengan menambahnya adalah dengan mereka sudah meragukan Al-Quran, dengan mereka kemudian menyatakan dirinya beriman padahal tidak, maka bertambahnya ayat Al-Quran yang turun juga akan menambah sakit atau derita mereka. Jadi gambarannya begini, kalau kita sedang tidak senang kepada seseorang, kemudian seseorang yang tidak kita senangi itu kok ternyata mendapatkan kenikmatan dari Allah, sehingga kelihatannya kehidupannya bahagia saja, maka kita yang sedang tidak senang itu bertambah sakit, bertambah menderita. Dan ini saya kira dialami oleh kita, bukan oleh kita, oleh beberapa orang yang mempunyai hati yang munafik, pura-pura senang kepada orang lain padahal orang lain itu sedang dia puji. Kemudian walahum adzabun alim bima kanu yaktubun, mereka itu berhak untuk mendapatkan siksa yang menyakitkan disebabkan oleh apa yang mereka dustakan. Jadi karena mereka telah mendustakan agama dengan pura-pura beriman padahal tidak, maka besok di akhirat akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, atau sering dimaknai siksa yang pedih. Jadi kata alimun itu berasal dari kata alamun yang artinya sakit. Alimun orang yang sakit, tapi maknanya adalah mu'lim, artinya yang menyakiti, yang menyakitkan. Nah, orang yang munafik tadi di antara sifatnya disebutkan dalam ayat itu, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka yang munafik, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, jangan kalian merusak di atas permukaan bumi. Di dalam tafsir ini disebutkan bil kufri wa ta'wiki anil iman. Artinya mereka merusak permukaan bumi dengan kekufuran mereka dan dengan menyimpangnya mereka dari keimanan. Ini tafsirnya semacam ini. Tapi sesungguhnya ayat ini bisa luas. Wala tufsidu fil ardi, jangan merusak di atas bumi, tidak hanya dengan kekufuran saja, tetapi makna yang luas adalah orang merusak lingkungan. Yang dimaksud dengan merusak lingkungan bagaimana? Kalau pengusaha besar itu menebang pohon tanpa melakukan reboisasi, kalau yang rakyat biasa mau membuka ladang, karena kalau memakai alat arit dan arang terlalu lama, maka pakainya api, dibakar ladangnya untuk ditanam itu
kembali nantinya setelah dibakar. Ketika pembakaran ini hanya 1-2 orang mungkin tidak begitu dirasakan bahwa itu merupakan perusakan terhadap lingkungan, paling tidak ada polusi udara. Tapi begitu yang membakar banyak, yang terjadi seperti beberapa minggu yang lalu, banyak rakyat yang menderita ispa karena bakarnya di hutannya dibakar sembarangan. Termasuk juga merusak bumi, merusak lingkungan itu, katakanlah membuang kalau perusahaan itu membuang limbah ke sungai, akhirnya sungai tercemar. Atau kalau kita biasa rakyat biasa yang membuang sampah sembarangan. Yang sebenarnya sampah itu kalau dikelola dengan baik justru akan mendapatkan uang. Ada sampah yang bisa dijadikan pupuk, ada sampah yang bisa didaur ulang. Tetapi karena kita tidak terdidik untuk itu, atau sebenarnya tahu bahwa itu tidak baik, tapi karena mau enaknya sendiri, maka dia kemudian merusak di atas bumi. Nah, sifat ini seharusnya tidak disandang oleh orang yang beriman. Akan tetapi banyak orang mengaku beriman masih juga melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama. Itu apabila dikatakan kepada orang la tufsidu fil ardh. Apa jawaban orang munafik itu? Qalu innama nahnu muslimun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya melakukan kebaikan. Muslihun itu dari kata aslaha yuslihu, muslih wa muslah, yang artinya ya memperbaiki. Jadi mereka ketika jangan dikatakan atau dilarang orang untuk melakukan kerusakan, mereka menyatakan bahwa saya ini melakukan kebaikan. Tentu dengan argumentasi, dengan alasan yang dibuat-buat, sehingga seakan-akan mereka melakukan kebaikan. Jadi katakanlah misalnya ada orang membuka lahan untuk kebun sawit, pohon-pohon ditebang, kemudian dibiarkan tidak ada penghijauan karena mau dibuka kebun sawit. Ketika kemudian dikatakan kamu jangan merusak, jawabannya loh kami ini melakukan kebaikan, membuka lahan untuk sawit. Bukan berarti membuka lahan untuk sawit itu salah, tetapi kalau berlebihan ya menjadi rusak alam ini. Mestinya boleh ada lahan yang untuk sawit, tetapi tetap ada lahan untuk hutan sebagai penyangga atau sebagai penjaga agar supaya lingkungan tidak rusak. Ini kalau menafsiri kalau maksud ini dikaitkan dengan keadaan kita sekarang. Orang munafik zaman dulu itu juga ketika dikatakan kamu jangan merusak di permukaan bumi dengan keturunan, mereka akan menyodok kami ini tujuannya adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Kalau saya menyatakan kafir sesuai dengan hati saya, nanti saya dimusuhi. Jadi agar supaya hubungan tetap baik,
ya saya tak pura-pura beriman lah. Jadi dikatakan tidak baik, tapi tetap saja mengaku baik. Itu ciri orang yang munafik sesuai dengan ayat yang saya baca tadi.